wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiatur Rahmah dari kelas 3C Prodi PGMI. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS konsep dasar dan materi matematika yang diampu oleh dosen Bapak Zulkarnain SSI MPD. Untuk yang pertama, di sini saya akan menyampaikan satuan berat dan satuan luas menggunakan konsep pertama. Untuk yang pertama, di sini saya akan menyampaikan satuan berat. Satuan berat adalah standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Secara umum, satuan berat menggunakan tangga satuan berat yang terdiri dari ton, kuintal, kilogram sama dengan pon, hektogram sama dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika naik, maka kita bagi 10, dan jika turun, maka kita kali 10. Nah, untuk Dakota itu sendiri pengertiannya adalah Dakota singkatan dari Dakon Matematika. Media Dakota adalah alat bantu berupa permainan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan tertentu yang menarik dan tahan lama, yang digunakan oleh guru untuk merangsang siswa dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini, dalam penyelesaian satuan berat, saya menggunakan konsep Dakota. Untuk soal yang pertama yaitu 5Hg sama dengan titik-titik Cg. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Nilai satuan pada soal adalah angka 5. Angka 5 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang Hg. Karena satuan berat yang ditanya adalah sentigram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan sentigram. Dari Hg ke Cg turun 4 tangga, maka kita kali 10.000 sehingga hasilnya menjadi 50.000. Jadi konversi dari Hg adalah 50.000 sentigram. Jadi konversi dari 5Hg adalah 50.000 sentigram. Untuk soal yang kedua yaitu 8 kuintal sama dengan titik-titik gram. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 8. Angka 8 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang kuintal. Karena satuan berat yang ditanya adalah gram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan gram.
ke gram, maka turun 5 tangga. Jadi kita kalikan 100.000 sehingga hasilnya menjadi 800.000. Jadi konversi dari 8 kuintal adalah 800.000 gram. Jadi konversi dari 8 kuintal adalah 800.000 gram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satuan luas. Untuk pengertian satuan luas itu sendiri yaitu satuan baku untuk luas dalam sistem internasional adalah meter persegi. Satuan luas merupakan satuan turunan dari satuan pokok panjang. Secara umum untuk penyelesaian satuan luas menggunakan tangga satuan luas yang terdiri dari kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Setiap naik satu tangga maka dibagi 100, dan setiap turun satu tangga maka dikalikan 100. Tetapi di sini saya dalam menyelesaikan satuan luas menggunakan konsep Dakota. Untuk setiap soal saya menggunakan konsep pertama Dakota untuk satuan luas. Untuk soal yang pertama yaitu 4 hektometer persegi sama dengan titik-titik meter persegi. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 4. Angka 4 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang HN persegi. Karena satuan luas yang ditanya adalah meter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter persegi. Dari HM ke M turun 2 tangga, maka dikali 10.000 sehingga hasilnya menjadi 40.000. Jadi konversi dari 4 hektometer persegi adalah 40.000 meter persegi. Jadi konversi dari 4 hektometer persegi adalah 40.000 meter persegi. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu 6 kilometer persegi sama dengan titik-titik desimeter persegi. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 6. Angka 6 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang kilometer persegi. Karena satuan luas yang ditanya adalah desimeter persegi, maka masukkan angka 0 pada
lubang dakon sampai ke lubang satuan desimeter persegi. Dari kilometer persegi ke desimeter persegi turun 4 tangga, maka kita kalikan 100 juta. 6 dikali 100 juta, hasilnya yaitu 600 juta. Jadi konversi dari 6 km persegi adalah 600 juta desimeter persegi. Jadi konversi dari 6 km persegi adalah 600 juta desimeter persegi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang satuan volume. Di dalam satuan volume terdapat satuan volume berbasis meter kubik dan satuan volume berbasis liter. Satuan volume berbasis meter kubik terdiri dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Dan setiap naik 1 tangga maka dibagi 1000, dan setiap turun 1 tangga maka dikalikan 1000. Sedangkan untuk satuan volume berbasis liter terdiri dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Dan setiap naik 1 tangga maka dibagi 10, dan setiap turun 1 tangga maka dikali 10. Coba sekarang perhatikan di sini. Meter kubik setara dengan kiloliter, desimeter kubik setara dengan liter, sentimeter kubik setara dengan mililiter. Untuk penyelesaian satuan volume di sini saya menggunakan konsep Dakota, dan untuk setiap soal saya menggunakan konsep 4 Dakota untuk satuan volume. Untuk soal yang pertama yaitu 324,7 dal sama dengan titik-titik meter kubik. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 4. Angka 4 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang dal. Angka 2 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang HL. Angka 3 sebagai nilai ratusan maka dimasukkan ke lubang KL. Kemudian di dekat angka 4 kita beri koma sesuai dengan soal. Angka 7 sebagai nilai desimal dimasukkan ke lubang L. Karena satuan volume yang ditanya adalah meter kubik, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon yang kosong sampai ke lubang satuan meter kubik. Karena di lubang meter kubik sudah ada angka, maka tidak perlu dimasukkan angka 0. Meter kubik setara dengan KL. Dari dal ke meter kubik naik 2 tangga, maka kita bagi 100. 3
324,7 dibagi 100 sama dengan titik. Pada angka 100 nolnya ada 2. Kemudian tanda koma kita geser ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka hasilnya 3,247 meter kubik. Maka hasilnya 3,247 meter kubik. Kemudian kita sisipkan tanda koma di dekat angka 3. Jadi konversi dari 324,7 dal adalah 3,247 meter kubik. Jadi konversi dari 324,7 dal adalah 3,247 meter kubik. Untuk soal selanjutnya yaitu 152,3 ml sama dengan desimeter kubik. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 2. Angka 2 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang ml. Angka 5 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang cl. Dan angka 1 sebagai nilai ratusan dimasukkan ke lubang dl. Kemudian angka 3 sebagai nilai desimal dimasukkan ke lubang kosong. Kemudian diberi tanda koma di dekat angka 2 sesuai dengan soal. Karena satuan volume yang ditanya adalah desimeter kubik, maka kita masukkan angka 0 pada lubang dakon yang kosong sampai ke lubang satuan desimeter kubik. Dari ml ke desimeter kubik naik 3 tangga, maka kita bagi 1000. Jadi 152,3 dibagi 1000 sama dengan titik. Pada angka 1000 nolnya ada 3. Kemudian jadi tanda koma kita geser ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan angka 0 dan di dekat angka 0 kita sisipkan tanda koma. Sehingga hasilnya menjadi 0,1523. Kemudian di kotak kita sisipkan tanda koma di dekat angka 0. Jadi
Konversi dari 152,3 ml adalah 0,152,3 desimeter kubik. Jadi, konversi dari 152,3 ml adalah 0,152,3 desimeter kubik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bilangan Romawi. Untuk pengertian bilangan Romawi itu sendiri, yaitu bilangan Romawi merupakan sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini menggunakan huruf Latin. Angka Romawi biasanya digunakan untuk penomoran pada bab buku, serta digunakan untuk menandakan waktu pada jam dinding atau jam tangan. Lambang pokok pada bilangan Romawi ada 7, yaitu I sama dengan 1, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, dan M sama dengan 1000. Aturan dalam penulisan bilangan Romawi diantaranya pengulangan paling banyak 3 kali. Contohnya X, X, X atau I, I, I. Contohnya X, X, X atau I, I, I. Dan aturan yang kedua yaitu jika bilangan Romawi di sebelah kiri lebih kecil, maka kita kurangkan. Dan jika bilangan Romawi di sebelah kanan lebih besar, maka kita tambahkan. Sekarang saya akan memberikan contoh bilangan desimal menjadi bilangan Romawi. Untuk contoh soal yang pertama yaitu 159 dibentuk dari 100 ditambah 50 ditambah 9. Kemudian kita uraikan menjadi 100 ditambah 50 ditambah 1 dikurang 10 sama dengan, untuk bilangan Romawi dari angka 100 yaitu C, dan untuk bilangan Romawi dari angka 50 yaitu L. Karena angka 9 tidak ada di bilangan Romawi, maka kita kurangkan 1 dikurang 10, maka hasilnya 9. Dan untuk bilangan Romawi dari angka 1 yaitu I, dan bilangan Romawi dari angka 10 yaitu X. Maka bilangan Romawi dari angka 9 yaitu IX. Jadi bilangan Romawi dari angka 159 yaitu C, L, I, X. Untuk contoh soal yang kedua yaitu 87 sama dengan 87 dibentuk dari 80 ditambah 7. Kemudian kita uraikan kembali menjadi 50 ditambah 30 ditambah 7.
Kemudian kita uraikan kembali menjadi 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1 dan ditambah 1. Untuk bilangan Romawi dari angka 50 yaitu L, dan untuk bilangan Romawi dari angka 10 yaitu X, dan untuk bilangan Romawi dari angka 10 yaitu X. Kemudian angka 10 X, dan kemudian bilangan Romawi dari angka 5 yaitu V, 1 I dan 1 I. Jadi bilangan Romawi dari angka 87 yaitu L, X, 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 V, I, I. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal bilangan Romawi menjadi bilangan desimal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu X, C, V, I, I sama dengan, karena X lebih kecil daripada C maka kita kurangkan. X adalah 10 dan C adalah 100. Jadi 100 dikurang 10. Kemudian V kita tulis 5, I kita tulis 1, dan I kita tulis 1, dan I kita tulis 1. Kemudian kita kurangi 100 dikurangi 10 yaitu 90. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 yaitu hasilnya 8. Jadi 90 ditambah 8 hasilnya 98. Jadi bentuk bilangan desimal dari X, C, V, I, yaitu 98. Untuk contoh soal yang kedua yaitu C, X, X, X. C artinya 100, C artinya 100, X artinya 10, X artinya 10, dan X artinya 10. Kemudian kita jumlahkan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kemudian angka 10 kita jumlahkan, 10 tambah 10 tambah 10 menjadi 30. Jadi 200 ditambah 30 sama dengan 230. Jadi bentuk bilangan desimal dari bilangan Romawi C, X, X, X yaitu 230. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat persegi. Untuk yang pertama yaitu keempat sisinya sama panjang.
menggambar persegi. Persegi ini saya akan beri nama ABCD. Gambar persegi ini terdapat sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Jadi, sisi AB sama dengan sisi BC. Sisi BC sama dengan sisi CD. Dan sisi CD sama dengan sisi DA. Untuk sifat yang kedua yaitu keempat titik sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat sehingga membentuk siku-siku. Yang dimaksud dengan titik sudut yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Di dalam persegi tersebut terdapat sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDA sama dengan sudut DAB. Jadi, sudut ABC sama dengan sudut BCD. Sudut BCD sama dengan sudut CDA. Dan sudut CDA sama dengan sudut DAB. Untuk sifat yang ketiga yaitu kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Yang dimaksud dengan diagonal di sini yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Jadi di dalam persegi terdapat diagonal AC sama dengan diagonal BD. Untuk sifat yang keempat yaitu kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi dua sudut persegi. Coba sekarang kita perhatikan diagonal 1 yaitu diagonal AC dan diagonal 2 yaitu diagonal BD. Dan kedua diagonal tersebut saling berpotongan sehingga membentuk siku-siku. Untuk sifat yang kelima yaitu mempunyai 4 sumbu simetri lipat. Coba sekarang kita perhatikan pada gambar tersebut. Untuk simetri lipat yang pertama yaitu A bertemu dengan D, B bertemu dengan C. Dan untuk simetri lipat yang kedua yaitu A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Dan untuk simetri lipat yang ketiga A bertemu dengan C
dan BD sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Simetri lipat keempat, B bertemu dengan D dan AC adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian untuk sifat yang keenam yaitu dapat menempati bingkainya 8 cara, yaitu yang pertama di sisi semula, yang kedua dibalik menurut sumbu vertikal, yang ketiga dibalik menurut sumbu horizontal, dan yang keempat dibalik menurut sumbu diagonal pertama, dan yang kelima dibalik menurut sumbu diagonal kedua, dan yang keenam diputar 1/4 putaran. Yang ketujuh diputar setengah putaran, dan yang kedelapan diputar 3/4 putaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rumus luas dan keliling persegi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rumus luas persegi. Luas adalah besar area atau wilayah daerah tertentu. Untuk menentukan rumus luas persegi, kita buat gambar persegi terlebih dahulu. Untuk persegi ini kita akan beri nama A, B, C, dan D. Yang dimaksud dengan area atau wilayah yaitu yang terdapat di dalam persegi ini. Nah, sekarang saya akan membuat petak di dalam persegi. Pada sisi AB terdapat 3 petak, 1, 2, 3. Dan pada sisi BC juga terdapat 3 petak, 1, 2, 3. Setelah kita mengetahui banyaknya petak di dalam setiap sisi persegi, maka kita dapat mengalihkannya menjadi 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi untuk rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kali S. Artinya luas dan S artinya sisi. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Panjang sisi dari sebuah meja yang berbentuk persegi adalah 10 meter. Hitunglah luas persegi tersebut. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui panjang sisi dari sebuah meja yang berbentuk persegi adalah 10 meter. Diketahui sisi sama dengan 10 meter. Sedangkan yang ditanya adalah luas persegi. Ditanyakan luas sama dengan titik.
Jadi kita tulis rumus luas terlebih dahulu, yaitu L sama dengan S kali S. L sama dengan, karena panjang sisi meja tersebut adalah 10 meter, maka kita tulis 10 kali 10. Kemudian kita kalikan 10 kali 10, yaitu hasilnya 100 meter persegi. Jadi luas persegi dari sebuah meja tersebut adalah 100 meter persegi. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang rumus keliling persegi. Keliling artinya mengelilingi bangun, yaitu jumlah semua sisi. Untuk menentukan rumus keliling persegi, kita buat persegi A, B, C, D. Yang dimaksud dengan sisi persegi yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Kedua, ingat konsep keliling yaitu jumlah semua sisi, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC. Sisi BC sama dengan sisi CD. Sisi CD sama dengan sisi DA. Karena setiap sisi panjangnya sama, maka untuk menghitung keliling persegi kita gunakan rumus. Jadi untuk mencari rumus keliling persegi yaitu K sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Kemudian setiap sisinya kita tulis S ditambah S ditambah S ditambah S. Karena S-nya di sini ada 4, maka kita tulis 4 kali S. Maka rumus keliling persegi dapat kita tulis sebagai berikut. K sama dengan 4 kali S. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Panjang sisi suatu persegi adalah 10 cm. Tentukan keliling tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu sebagai berikut.
Karena yang ditanyakan adalah keliling persegi, maka kita tulis ditanyakan K sama dengan titik. Maka kita tulis rumus keliling terlebih dahulu, yaitu K sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali, karena sisinya 10 cm, maka kita tulis 10. Jadi 4 kali 10 yaitu 40. Jadi keliling persegi tersebut adalah 40 cm. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dari